Ibu Bapak sekali lagi kami undang Anda untuk duduk di depan panggung. Kita akan siapkan sebuah teknik untuk meredakan stres dan bisa dilakukan, saya kira bisa tempat yang sangat nyaman, senyaman Anda. Dan saya ini akan berikan waktu dan juga tempat ini kepada, ini guru saya juga, kepada Bapak Hindra dan juga teman-teman dari TRE. Mari kita sambut TRE Indonesia. Ya, apa sih TRE? Ya, di mana kita bisa temukan TRE itu? Silahkan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hindra Gunawan yang sudah hadir. Silakan Pak Hindra. Baik, terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu semua, selamat sore. Terima kasih Pak Hari, nanti pertanyaannya ya, saya dialog dulu. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sebuah teknik yang ditemukan oleh Dr. David Berceli. Beliau adalah orang yang pernah membantu Bunda Teresa di Kalkuta, India, jadi sopir pribadi. Dan beliau pindah ke 9 negara di Timur Tengah, Mesir, Irak, Iran, Palestina, Israel, kemudian Kongo, Uganda, sama Sudan, sama Arab Saudi. Di sana beliau membantu orang korban perang, trauma karena perang, melepaskan beban mereka. Dan di sanalah beliau menemukan teknik TRE, di mana teknik ini bisa bekerja dari di sini, tidak tergantung pada siapapun. Sekali belajar, seumur hidup bisa dipakai. Jadi setelah sekian lama, TRE sudah ada di 90 negara Bapak Ibu. Indonesia adalah negara ke-36 pertama kali saya bawa ke Indonesia. Bapak Ibu, teknik ini tidak perlu cerita masalah kita, tak perlu pakai obat, murni datang dari kecerdasan tubuh yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada masalah. Pasti ada solusi Bapak Ibu. Dan solusi itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Ini adalah karunia Tuhan kepada kita, di mana kalau kita mengajar TRE kepada peserta, yang hebat bukan kita. Yang hebat adalah tubuh Bapak Ibu yang luar biasa. Artinya yang hebat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Semua orang punya kemampuan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak belajar ini, itu kira-kira Tuhan sudah berikan kita Mercedes keluaran terbaru, tapi kita nggak pakai. Ini mubazir banget. Jadi kira-kira seperti itu. Dan di Indonesia kami sudah 10 tahun Bapak Ibu, sudah ada di 40 kota di Indonesia, dan sudah lebih dari 1.200 angkatan. Bapak Ibu, kalau sudah 1.200 angkatan itu masih bagus. Kalau enggak, 5 angkatan sudah hilang. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, jadi ini teknik yang Bapak Ibu sekali pakai, seumur hidup bisa pakai. Sekali belajar. Bapak Ibu, siapa yang mandi 2 hari sekali? Boleh tahu? Yang mandi 2 hari sekali? Benar, Bapak juga mandi 2 hari sekali. Kan pertanyaan 2 hari sekali Pak. Bapak Ibu, kenapa kita perlu mandi? Tiap hari ketemu debu, betul nggak Bapak Ibu? Keluar keringat, maka kita mandi untuk bersihkan fisik kita. Tapi mental kita mandiin nggak? Bersihin nggak mental kita? Enggak. Tiap hari ketemu dengan orang yang bikin kita kesel, bikin tekanan, pekerjaan, stres, betul Bapak Ibu? Lalu cara kita menanggapi kejadian-kejadian yang bikin kita stres itu berdasarkan pengalaman kita masa lalu, berdasarkan luka batin kita lalu, masa lalu. Dan itu saya anggap keringat. Jadi debu mental, keringat mental, dan kita nggak mandiin. Maka apa yang terjadi di umur 30, 40, 50 dan seterusnya? Asam lambung, GERD, cemas berlebihan, anxiety disorder, migrain, vertigo, kelayangan, susah tidur. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa bisa begitu? Karena terakumulasi. Hidup kita semua orang stres, nggak ada yang nggak stres. Jadi kita itu ibarat gelas. Air yang masuk ke dalam gelas
adalah stres sehari-hari. Jadi cara kita nanganinnya adalah ditahan. Saya harus kuat. Ada masalah, harus terlihat kuat. Bahkan pasangan meninggal, orang tua meninggal, kita harus merasa kuat. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, apa yang terjadi? Dia masuk dalam gelas, suatu hari gelasnya udah penuh. Kalau gelasnya sudah penuh, tak mungkin ada stres yang bisa ditahan. Akibatnya muncul asam lambung. Gak boleh dengar suara ambulan, gak boleh dengar orang meninggal, gak boleh makan atau minuman makan pedas, gak boleh minum kopi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu terjadi di umur-umur 40 ke atas. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya mulai melihat umur 20-an orang sudah ngalamin itu. Nah, apakah kita perlu mengkonsumsi obat dan lain-lain? Itu sangat membantu. Tapi ada cara lain, kita tak perlu konsumsi obat, tapi tubuh kita bisa bergetar sendiri dan melepaskan beban. Tidak usah cerita. Kira-kira itu gambaran TRE Bapak Ibu. Dan saya semangat sekali menyebarkan teknik ini karena teknik sangat natural, tak perlu cerita, tak perlu obat, semuanya tanpa perlu bawa alat dari luar, murni dari dalam diri kita. Dan semua orang punya kemampuan itu. Oke, gitu Pak Hari gambarannya supaya teman-teman ada gambaran. Kalau ada yang mau nanya, silakan Pak Hari. Pak Hari juga peserta TRE, ya Pak ya. Yuk cek, betul Pak. Pak mau tanya apa? Mungkin atau mau bantu atau teman-teman mau nanya? Silakan. Bingung ya? Awalnya juga saya bingung gitu. Tapi pada waktu itu barangkali saya ditawarkan oleh seorang dokter, ikut aja gitu ya. Dan ternyata ada beberapa hal yang fenomenal ya dalam 2 kali latihan ya, sempat ada yang guling-guling dan sebagainya gitu. Jadi itu yang terjadi. Oke, sambil bingung nggak apa-apa, tandanya Anda aware, tandanya Anda perhatian. Ada yang mau bertanya mungkin ya Pak ya? Ya, kalau belum ya udah kami lanjutkan slide. Ternyata sudah ada slide. Oh, udah ada slide-nya ya. Bapak Ibu, saya ke slide aja ya, sedikit ya. Tension Bapak Ibu, tegang-tegang. Bapak Ibu coba pegang sini, tegang nggak? Kencang? Oke. Trauma, tiap orang beda-beda. Ada yang lihat jarum trauma, ada yang tidak. Ada yang lihat kecoak trauma, ada yang tidak. Di ketinggian trauma, ada yang tidak. Ada yang lihat duit trauma, ada yang tidak. Itu jangan sampai. Itu enggak ya. Releasing, pelepasan, dan hanya melalui exercise. Tidak perlu cerita. Lanjut slide-nya. Oh, slide-nya putus. Oh, di sini. Oh iya ya, benar-benar. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan ini fenomena alam. Ini bisa terjadi pada hewan dan juga pada manusia. Mari kita lihat sepintas. Bapak Ibu, ini adalah beruang. Ini eksperimen beruang. Dikejar, lalu dibius. Ketika dia lari, dia mengalami ketakutan. Habis dia mulai sadar, dia bergetar seperti ini. Dan rusa, dia terancam oleh macan tutul, dia nge-freeze seolah-olah mati. Setelah macan tutul ditakuti oleh binatang lain, dia lari dan akhirnya dia bergetar dan dia kembali hidup lagi. Bapak Ibu, kalau kita berburu cecak, ketika kita kejar dia, ekornya copot, betul nggak Bapak Ibu? Ekornya copot untuk menyelamatkan diri sehingga kita nggak fokus ke sana. Kita fokus pada ekornya. Sama dengan ini Bapak Ibu. Ketika terancam dia nge-freeze kayak mati. Ketika ancamannya hilang, dia mulai bergetar lagi dan dia hidup lagi. Bapak Ibu, hidup kita penuh masalah dan kita nahan, ototnya kenceng. Ketika ototnya kenceng, itu menyimpan masalah yang ujung-ujungnya asam lambung dan teman-temannya itu loh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau memang kenceng di sini, tinggal dirilekskan, betul nggak Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu rilekskan dengan pijit tidak cukup. Kenapa?
Karena otot yang kaku, otot ini ada fascia. Bapak Ibu kalau Anda beli daging ayam, Anda tarik, ada bening-beningnya itu kan Bapak Ibu yang membungkus otot, itu namanya fascia. Fascia itu membungkus seluruh otot kita dari ujung ke ujung. Kemudian kalau pijit itu cuma ditekan, fascia nggak bisa. Fascia harus di stretching, harus ditarik supaya ketegangannya menjadi lepas, dan ketika otot yang tegang itu rileks, emosinya juga hilang. Saya punya seorang peserta, dia bilang, Pak, saya baru bercerai sama suami saya 2 minggu yang lalu. Kalau saya ketemu dia, saya akan bunuh dia. Ngeri kan Bapak Ibu? Setelah sekian lama dia TRE, ketemu dengan suaminya. Telepon dia sama saya. Pak, saya ketemu suami saya. Nah, apa yang terjadi, Bu? Kami ngafe bareng, ketawa-ketawa, ngobrol seperti biasa. Ketika otot kaku lepas, emosinya juga ikut lepas. Kira-kira begitu. Kemudian, nah Bapak Ibu, saya mau tunjukin satu testimoni, tapi nggak ada suara ya. Suara ada? Oh. Oke. Sampai 2016 ini selama 1 tahun saya Asam lambung. saya mulai shifting dari situ. Saya punya komitmen, even capek atau nggak punya waktu, saya masukin 10 atau 15 menit. Satu hari 10 atau 15 menit, kayak kita mandi. Bahwa disk yang di lumbar 4 saya keluar, Saraf kejepit di lumbar 4 dan 5 lepas. lalu usus yang tadinya menguning dengan asam yang tinggi udah nggak ada, udah bagus segala macam. Hingga akhirnya saya mulai observasi sendiri gitu. Ini sebenarnya yang lagi dibenerin TRE apaan ya? Dia nggak masukin obat, dia nggak seperti misalnya kayak refleksi atau jenis-jenis tubuh yang diapain, nggak ada sama sekali. Nah ini kadang-kadang saya harus hati-hati nih ngomong, ini bener hati-hati ngomong. Karena saya takut, saya salah kalau ini semua benernya dari TRE gitu ya. Kayak, oh gila masa cuma gara-gara satu ini jadi semua sembuh. Tapi satu sisi, saya juga bertanya sebagai orang yang sangat logis. Tapi emang nggak ada yang lain. Yang saya lakuin untuk nyembuhin itu nggak ada yang lain. Saya stop semuanya ke dokter dan lain sebagainya itu. Dari September saya hanya ngelakuin itu. Saya pikir TRE ini bagus. Yang harus kita lakuin sebenarnya jangan dulu pesimis sama hal-hal yang baru. Tapi jalanin, optimis, kita dapat hasil. Oke, itu salah satu Bapak Ibu. Yang luar biasa satu lagi, Mas Yusuf harus cari slide yang TRE offline, yang Bu Lucy. Bapak Ibu, ada satu peserta saya yang dia punya masalah dalam kandungan. Dia juga punya kecemasan. Dia punya panic attack, dia punya asam lambung. Dan ketika dia lakukan itu, penebalan dinding rahim, PCOS, Polycystic Ovary Syndrome-nya lepas tanpa perlu tindakan medis. Menurut saya Bapak Ibu, ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa pada kita. Dan Dr. Stiorini, Bapak Ibu pasti kenal beliau. Dr. Stiorini adalah dokter kandungan senior di Bandung. Beliau adalah peserta kami juga. Dia bilang, oke, ini orangnya Bapak Ibu, kita dengarkan dulu ya. Yuk putar. Di sesi kedua itu saya ada di sini sakit. Ini yang tidak pernah saya ingat-ingat kembali, bahwa saya ternyata punya masalah di kesuburan di rahim saya. Dengan TRE saya kembali diingatkan, itu saya ada rasa perut itu kayak ditekan habis. Sampai saya bilang ke Pak Hindra perut saya sakit. Perut saya kan tebal, tapi pada waktu shaking itu sampai masuk ke dalam. Itu yang membuat saya, ini bukan lelucon. Kok bisa perut saya ditekan seperti itu? Kemudian besoknya, ini yang sangat luar biasa.
Tadinya kan saya berharap dengan ikut checking TRE ini paling duluan menyelesaikan ini dan ini saya. Ya. Tetapi satu malam setelah TRE itu saya menemukan harta karun. Ini yang di luar logika saya. Apa? Mohon maaf, ada yang keluar dari vagina saya. Itu bentuknya seperti kulit ceker ayam. Saya sempat fotoin dan saya kirim ke Pak Hendra. Saya sempat berhenti sebentar, ini apa? 3 kali keluar seperti itu, yang terakhir itu sampai segenggam tangan saya. Itu keluar banyak sekali. Dibahas ya Pak waktu itu sama dokter kandungan, bahwa itu yang selama ini menghalangi rahim saya untuk punya anak. Kemudian saya dari bangun, kok saya tidak disibukkan dengan sakit kepala saya, padahal saya masih kelayangan. Oke, Bapak Ibu, sisanya itu masalah dia kecemasan itu selesai. Tapi yang luar biasa adalah masalah dalam kandungannya itu bisa beres. Dan dokter senior ini menyarankan Bu Lucy untuk pergi ke rumah sakit cek. Bulan Juni tahun lalu ketemu Bu Lucy, dan Bu Lucy udah cek, Bapak Ibu, polycystic ovary syndrome-nya bersih total. Menurut saya ini keren banget Bapak Ibu. Solusi itu ada dalam diri kita, dan ada pepatah yang mengatakan dokter yang paling hebat adalah diri sendiri. Nah, TRE mengungkap kebesaran kasih Tuhan ini kepada kita. Jadi Bapak Ibu, target saya membawa TRE ke Indonesia adalah semua orang Indonesia harus belajar ini. Kami sudah sempat ke Cianjur yang baru-baru ini gempa. Kita bantu mereka lepas dari trauma. Kami juga ke Nusa Kambangan Bapak Ibu, lapas teroris. Dan itu mereka pertama lihat kita ngapain ya. Selesai mereka peluk dan terima kasih sama kita. Kita juga sudah pernah mengajar 300 brimob yang akan terjun ke Poso. Dan 10 hari yang lalu saya ditelepon oleh Biro Kepolisian, Biro Psikologi Polri. Mereka minta kami mendampingi para brimob yang pulang dari sana. Jadi kita akan mengajari mereka melepaskan beban dan trauma. So Bapak Ibu, menurut saya tiap orang itu perlu punya ini supaya bisa lakukan sendiri di rumah. Maintain kesehatan, tidak perlu pakai yang lain. Oke, sampai di situ. Bapak Ibu mungkin ada yang mau tanya jawab? Ada? Nggak ada ya? Masih menikmati? Oke Pak, ya silakan. Oke, selamat sore Pak. Sore. Ya, izin bertanya Pak, ini kan sangat menarik sekali mengenai tension releasing exercise. Sangat ini. apa Pak? Sangat menarik sekali Pak. Yes, Pak. Ya, mengenai pembahasan ini. Mungkin yang saya ingin coba tanyakan mengenai gerakan-gerakan untuk TRE ini seperti apa, dan memang untuk pelaksanaannya sendiri kalau misalkan dilakukan di tempat sendiri di rumah itu seperti apa dan waktunya berapa lama gitu Pak. Baik, jadi TRE pertama kali perlu belajar senamnya, dan itu bisa setengah jam lebih. Kemudian habis itu kita tiduran. Tiduran itu tubuh kita bergetar. Nah, ketika tubuh kita bergetar, ini dalam kondisi sadar loh ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak segetar-getar namanya ayang kalau nggak sadar. Ini sadar. Nah, getar-getarnya ini lebih kurang 15 menit satu hari. Tapi kalau udah biasa 3 sampai 5 menit udah cukup kayak mandi. Nah, saya akan jelaskan kenapa bisa bergetar. Oke, Bapak Ibu. Jadi klik Pak. Nah, Bapak Ibu, siapa yang pernah main Flying Fox? Pernah ya? Kan takut tuh sampai ke ujung, kan tegang di atas sampai ke ujung udah sampai lega, habis tuh gemetaran. Pernah? Pernah ya? Nah, itu kondisi TRE. Siapa yang pernah kedinginan, gemetar? Yes, itu adalah TRE juga. Jadi sangat alami. Siapa yang ngomong di depan umum takut gemetaran? Nah, itu TRE juga Bapak Ibu. Siapa yang pernah dikejar anjing? Pernah ya? Waktu anjing udah nggak ngejar kita, tiba-tiba kita gemetaran. Pernah? Yes, itu adalah pengalaman TRE. Jadi TRE itu sudah sangat natural ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tapi kenapa sekarang kita tidak bergetar?
Karena waktu kecil kita getar-getar, orang tua bilang nggak sopan. Pernah? Yes. Kalau begini keluar itu namanya buang rezeki. Jadi harus masuk gitu. Enggak ya. Jadi buang rezeki. Kemudian getar-getar, orang bilang, wah ini menunjukkan kelemahan. Marah, takut, gemetar menunjukkan kelemahan. Secara tidak sadar kita ngambil satu kesimpulan. Bergetar adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu kita nggak boleh getar nih. Marah, tahan. Kesel, tahan. Jadi kenceng. Nah, kenceng itulah yang bikin masalah. Nah, mari kita lihat prosesnya. Ketika anjing mengejar kita, darah ngalir dari otot kecil ke otot besar, ke lengan, ke paha, ke betis, supaya bisa lawan atau bisa lari dengan lebih kencang. Misalnya ada 5 ekor anjing yang ngejar kita. Apa yang terjadi? Tembok 2 meter lewat, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau nggak anjingnya nggak ngejar kita, 1 meter belum tentu lewat. Karena darah ngalir ke situ. Setelah anjing nggak ngejar kita, tangan kita jadi dingin. Bukan karena kena angin, tapi karena darah mengalir sedikit di sana, maka dia dingin. Oleh karena itu tidak ada mayat yang hangat. Betul nggak Bapak Ibu? Karena darah nggak ngalir. Nah, mari kita lihat prosesnya. Ketika kita lari, otot kita mengalami kelelahan. Setelah anjing lepas, tidak ngejar kita, kita udah masuk ke dalam pagar rumah, anjing udah lewat, apa yang kita rasa? Relax, betul nggak Bapak Ibu? Nah, pada saat relax itu, otot mengirimkan sinyal ke otak seperti ini. Klik terus sampai. Terus. Oke, nah, jadi otot kita akan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf aferen neuron. Informasinya adalah bahaya sudah berlalu. Kan anjing nggak ngejar kita kan? Maka ketika otak menerima melalui motor korteks pengatur gerak, dia akan memerintahkan otot melalui aferen neuron. By the way Bapak Ibu, aferen neuron itu ada 80% sampai ke otak. Dari otak ke bawah 20% banyaknya, lebih kurang gitu. Dia akan perintahkan, kalau gitu getarkan, maka terjadilah gemetaran. Nangkap Bapak Ibu? Jelas ya? Ini terjadi secara alami, sangat saintifik, sangat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lepasnya, getar-getarnya itulah melepaskan ketegangan otot karena kita lari, dan ketakutan, yaitu emosi yang tersimpan di dalam ketegangan otot. Habis itu tenang. Kira-kira seperti itu Pak, jadi proses seperti itu. Nah, senamnya saya tidak bisa ajarin di sini Bapak Ibu, karena kami pengalaman, kami coba-coba ke orang. Coba-coba loh ya. Jadi seminar ada yang mau jadi volunteer, kita bawa ke belakang, ajarin senam, lalu ke depan dia bergetar. Habis itu dia duduk, kan getarnya cuma sebentar, 5 menit. Dia duduk, bapak-bapak loh, keluar air mata terus, nangis. Karena kena traumanya. Maka sejak itu kami nggak berani macam-macam, nggak berani tes dikit-dikit, buka operasi gitu, terus nggak punya waktu untuk ditutup, itu sangat tidak baik. Nah, jadi saya akan demokan, saya minta Mas Yusuf ya, demokan. Setelah kita belajar, tubuh kita sudah punya kemampuan tanpa perlu senam, tiduran sudah bisa bergetar. Mas Yusuf bisa demokan? Gak apa-apa lah, sini bersih kok ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan setelah kita belajar dari ini di rumah? Tiduran saja. Nah, tiduran di rumah kan ada kasur, ya tiduran. Lalu niatkan aja bergetar. Taruh kaki. Nah, dia bergetar. Sederhana Bapak Ibu. Ini kayak mandi mental. Tapi ini dia sadar nggak ya? Yuk kita lihat ya. Ini berapa? 2. Ini 5. 3 pangkat 3 berapa? Dia nggak bisa mikir. Nah Bapak Ibu, ini dilakukan dalam kondisi sadar. 5 menit bangun pagi, mood kita enak. Susah tidur, lakukan ini. Kita besok-besok sudah bisa tidur. Cemas dan lain-lain, sudah selesai. Oke, tepuk tangan buat Mas Yusuf Bapak Ibu. Mas, kira-kira kayak gitu.
Oke. Bisa nggak lakukan ini di rumah 3 sampai 5 menit setiap hari? Bisa. Mukanya lebih kinclong karena lebih awet muda. Karena orang marah ininya banyak sekali yang terkuras energinya. Oke, sip Pak Hari. Ada lagi yang mau nanya? Oke, jadi hanya semudah itu Pak Indra ya. Ya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa melepaskan otot-otot yang tegang, yang tadi disebut fascia dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan Bapak Hendra ya. Oke, sebentar. Dan Oke, Bapaknya. ya. Silakan Pak. Masih. Tadi itu sengaja digetarin atau gimana? Gimana Pak? Waktu terbaring. Pak Yusuf, waktu berbaring itu sengaja digetarin atau Enggak. atau otomat? Oh, Enggak, sama seperti beruang tadi. Dia perlu bergetar. caranya bisa bergetar gitu setelah. Belajar dulu. Oh, Belajar dulu. Latihan Pak. Jadi kita harus arahkan dengan benar. Habis itu udah bisa kayak gini Pak. Roda sepeda cuma 2. Loh, kenapa Bapak bisa bawa cuma 2 roda? Karena kita udah belajar. Jadi Pak, pas belajar sepeda kan saya pegang dulu belakangnya nih Pak. Setelah Bapak bisa jaga keseimbangan, Bapak nggak butuh saya. Lalu orang yang belum pernah belajar naik sepeda bisa nggak langsung naik sepeda? Nggak bisa, karena keseimbangannya belum. Nah, kira-kira gitu Pak. masih. Thank you Pak. Bapak Ibu yang lain silakan, ada yang mau nanya? Oke. Pak Denny. Pak, mau tanya kalau ada sudah diterangkan bahwa ada misalkan dia punya penyakit asam lambung, Ya. ya, terus udah gitu dia melakukan TRE. Nah, apakah asam lambung itu bisa keluar lagi? Nah, bagaimana kalau terapinya setelah ada gejala asam lambung itu? Oke, baik. Ini pertanyaan Pak Denny bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan rumah kita 10 tahun tidak pernah dibersihkan. Debunya tebel, betul nggak Bapak Ibu? Begitu kita buka, waduh debu. Tapi kan kita mau membersihkan. Jadi kita sapu Pak. Waktu kita sapu, debunya berterbangan. Dan kena ke kita. Nah, jadi TRE itu kayak membersihkan sampah-sampah mental dalam diri kita. Jadi ketika dibersihkan, kalau terlalu banyak bersih, kita bisa pingsan karena debunya naik. Betul nggak Bapak Ibu? Maka kita perlu lakukan sedikit demi sedikit supaya debunya naik tapi nggak ganggu hidup kita. Nah, jadi andaikan Pak kita udah belajar, kita bergetar 15 menit, asam lambung kita naik dan kita kewalahan. Maka ini artinya berlebihan. Berikutnya jadikan separuh 8 menit. Sapu tadinya 20 kali, ini sapu 10 kali. Debunya naik tapi nggak ganggu kita. Besoknya sapu lagi. Besoknya sapu lagi. Dan pelan-pelan jadi bersih secara mental. Dan ini prinsipnya orang bilang detox. Kalau kita punya kudis di sini, mau nyembuhinnya bagaimana? Bersihin pakai alkohol. Dan pada saat kita bersihin pakai alkohol, terasa perih kudisnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, karena kita yang melakukan terasa perih, stop dulu, tiup-tiup dulu, ya kan? Dah enakan bersihin lagi. Karena TRE dilakukan oleh sendiri, Bapak Ibu bisa tahu kan, nggak nyaman, stop dulu. Kalau dilakukan oleh suster misalnya, kita dibersihin kudisnya, kita teriak sakit, tahan. Sakit, tahan, udah nangis, cengeng, waduh. Karena dia nggak ngerasa. Tapi TRE karena kita yang lakuin, kita bisa lakukan sesuai kebutuhan kita. Gitu Pak. Apabila terjadi efek dari misalkan asam lambung keluar lagi, apakah itu harus perlu makan obat atau ke dokter Pak? Itu kalau tidak tahan, silakan minum obat untuk meredakan, ya kan? Tapi kalau cuman sedikit-sedikit biarin aja, karena itu detox, nggak ada masalah. Itu cuman butuh waktu agak sebentar lagi dia udah reda lagi. Makasih Pak. Thank you Pak. Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Ibu kira-kira ini, oh iya, Pak Hari punya pekerjaan. Pak Hari silakan. Baik,
Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya lagi? Pak Indra, sebetulnya kalau di Bandung, apakah ada komunitasnya kah, atau kantornya kah, atau orang-orang yang bisa diajak untuk konsultasi kah? Ya, Bapak Ibu, sekarang karena medianya sudah online ya Pak Hari ya. Kami pusatnya ada di Jakarta, tapi kami ada di 40 kota. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa telepon, bisa konsultasi anytime. Dan di Bandung kami sudah lakukan di Hotel Aston Tropicana Cihamplas, dan saya rasa sudah ratusan kali kami ke sana. Bulan November ini, tanggal 4 November, Bapak Ibu, 4 November kita akan menjelaskan ini secara tuntas 3 jam. Di sini kan nggak sampai 3 jam ya Bapak Ibu. Betul. Kita akan jelaskan, Bapak Ibu silakan tanya sampai puas. Ketika Bapak Ibu merasa oke, bukan karena testimoni ataupun orang-orang yang ngomong, tapi karena Bapak Ibu merasa yakin, baru daftar untuk prakteknya minggu depan 11 November. Oh, jadi ada istilahnya uji coba dulu gitu? Ya, memahami 4 dulu November. cara kerjanya, merasa cocok nggak sama kita, kalau cocok baru daftar, kalau nggak usah. Oke, ya, jadi tolong dicatat tanggal 4 November, tempatnya Pak? Di Aston Tropicana Aston Cihamplas. Tropicana Jalan Cihamplas. Dan kebetulan kita ada di booth-nya di sana. Iya. Bapak Ibu silakan daftar di sana. Spesial price Pak. Ada special price Untuk teman-teman ini sore ini. Iya. Nah, spesial Oke. price-nya biasanya harga seminar 500 lebih. Ini cuma bayar 199. 199. Ya. Waduh, oke. Tapi belum praktek ya Bapak Ibu ya. Betul-betul mengupas sampai kenapa sih orang butuh ini. Oke. Jadi betul-betul ini adalah sesuatu yang ilmiah dan bukan sandiwara kali ya. Tadi Pak Yusuf boleh aja Iya, gerak-gerak bergerak. gitu ya, sandiwara. Tapi ini adalah bahan yang ilmiah dan juga sudah ada tadi 90 negara 90 negara Bapak Ibu. sudah ada, dan juga ternyata di Bandung juga ada. Dan khusus di Medical Fair ini, di TRE booth-nya ada di sebelah kanan kami. Ya, di sebelah kanan panggung itu dengan harga khusus ya sekitar 500-an. Sekarang harga khususnya 199 ya Pak ya. Kalau daftar di sini Pak. Daftar di sini ya Pak ya. Oke. Ada batasan kuota orang berapa? Enggak. Tidak ada batasan ya. Oke. Pak, biasanya kalau berlatih, kalau nanti ikutan harus bawa apa Pak? Bawa alas saja. Yoga mat boleh, kemudian kalau enggak ya sajadah atau kain udah cukup. Oke. Untuk seminar belum ada praktek. Oke. Tapi saya mau demokan Bapak Ibu. TRE ini bekerja dari tubuh. Tubuh kita cerdas dan tidak berbohong. Yang bisa bohong pikiran kita, setuju nggak Bapak Ibu? Yang bisa bohong ego. Tubuh kita cerdas. Nah, karena dia cerdas Bapak Ibu, ketika kita bergetar, gerakannya adalah gerakan yang cerdas, yang jujur, sesuai kebutuhan kita. Bapak Ibu sudah praktek kecerdasan tubuh nggak? Bapak Ibu mau tahu? Bapak Ibu mau belajar? 3 menit belajar, lalu orang tidak bisa bohong Anda. Mau nggak? Mau ya? Baik, kita praktek ke Pak Yusuf. Ya. Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan minta, atau salah satu ya peserta ya. Siapa yang mau jadi volunteer? Yes. Dua-dua boleh, dua-dua maju. Yes. Bapak Ibu, Anda bisa praktek setelah ini di sini, di tempat masing-masing ya. Ini bonus ini. Berdiri begini. Nah, berdiri begini. Siapa namanya? Pak Reska. Ibu? Ekoi. Bu Ekoi. Ibu. Oke. Ekoi. Baik. Jadi rileks seperti ini, tutup mata, lalu ngomong nama yang bukan nama mereka, nama palsu. Reaksi tubuhnya gimana kita lihat. Sebut dalam hati, diulang-ulang, nama saya Tukul. Kita pinjam nama Pak Tukul ya. Sekaligus doa buat beliau supaya cepat sembuh. Sebut aja nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul. Rasakan badannya gerak kemana. Terus rileks, rileks. Nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul. Rasakan badannya gerak kemana.
Oke. Yang bergerak yang mana? Yang sini ya. Pak, sementara Bapak di diskualifikasi. Pak, karena geraknya sedikit, untuk contoh nanti di bawah kita ajarin. Ya, jadi contohnya untuk Ibu aja. Tapi Pak, ingat kita ya, sebelum pulang kita ajarin. Soalnya biar lebih terlihat, lebih seru, betul? Tapi ingat ya, cari kita Pak ya. Bu, tutup mata. Ulangi ya Bapak Ibu. Nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul. Dalam hati. Oke. Dia jatuh ke sana. Oke. Ibu nama siapa? Ekoy. Tutup mata. Ibu ngomong nama saya Ekoy. Nama saya Ekoy, nama saya Ekoy, nama saya Ekoy, nama saya Ekoy. Oke. Ke sana. Ya kan Bapak Ibu? Berarti salah ke sini, benar ke sana. Ya enggak? Oke, sekarang Bu Ekoy dalam hati ngomong, saya anak pertama. Saya anak pertama, saya anak pertama, saya anak pertama, saya anak pertama gitu. Ke sini. Kalau ke sini benar atau salah? Ibu jangan ngomong anak keberapa, benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Tutup mata. Saya anak kedua. Kesini lagi, benar atau salah? Salah. Salah kan? Salah. Salah. Oke. Tutup mata lagi. Saya anak ketiga. Kesini lagi. Salahnya anak ke-12 kali ya. Oke. Saya anak keempat. Oke, saya anak kelima. Oke. Bu, saya anak keenam. Oh, anak keberapa? 6. Tepuk tangan Bapak Ibu. Artinya apa? Tubuh kita jujur, tidak pernah berbohong. Tepuk tangan buat Bu Edoy, silakan duduk. Makasih. Bapak Ibu sekali lagi, tubuh kita jujur, tidak pernah berbohong. Maka ketika kita lakukan TRE, tubuh kita gerak sesuai kebutuhannya, sempurna sesuai kebutuhannya. Kalau kita punya asam lambung, kita punya kecemasan, kita punya sakit kepala, kita punya masalah di bahu, kenceng terus, dia akan getar ke sana. Menarik Bapak Ibu? Bapak Ibu mau praktek sebentar? Boleh berdiri yuk, berdiri. Yang mau praktek berdiri, berdiri. Berdiri. Apa-apa. Berdiri ya. Oke, tangannya di kiri kanan. Sebut nama sendiri. Nama saya, nama palsu. Nama saya Tukul, diulang-ulang. Rasakan badannya gerak kemana, silakan. Nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul. Gerak ke belakang. Pak, ayo Pak, coba Pak, nggak apa-apa Pak, nggak dibuat. Ya Pak, ayo Pak, berdiri. Nama saya Tukul, nama saya Tukul, nama saya Tukul, terus. Rasakan badannya gerak ke belakang. Oke, siapa yang ke belakang? Boleh angkat tangan? Oke, banyak ya. Sekarang sebut nama panggilan masing-masing. Bapak Ibu masih ingat nama panggilan masing-masing? Oke, silakan. Sebut nama panggilan masing-masing. Tutup mata. Tangan di kiri kanan, Pak. Oke. Lalu rasakan badannya kemana? Oke, ke depan. Oke, siapa yang ke depan? Oke, yang ke belakang ada? Nggak masalah. Ya, ini cuma masalah kidal dan kadal. Maaf, kidal dan kanan maksudnya. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu mau tes, andaikan nama Tukul Anda ke belakang, lalu nama sebenarnya Anda ke depan, Bapak Ibu kan tahu Anda anak keberapa kan? Nah, sebutkan misalnya Bapak anak keberapa? 2 misalnya ya. Bapak ngomong saya anak kedua, pasti dia ke arah yang sesuai dengan nama panggilan kita masing-masing. Yuk kita tes, tutup mata semua, sebut
Saya anak ke titik-titik sesuai dengan anak keberapanya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Benar? Ya, tepuk tangan buat kita. Silakan duduk, silakan duduk. Bapak Ibu, ini sekali lagi tubuh kita jujur dan hebat. TRE bekerja dari kecerdasan tubuh, maka dia jujur, hebat, dan tidak pernah berbohong. Oke, Pak Hari. Pak Hari, ya Pak. Sorry Bob, ini pasti banyak kerjaan. Silakan Pak Hari, kalau ada yang mau nanya. Oke, ada yang mau? Oke, silakan. Mic-nya di sini, mic-nya di sini. Oke, ini Pak. Ya, silakan. Pak, mau tanya, tadi kan dari percobaan yang kita lihat ada beberapa orang yang langsung ya reaksinya kelihatan gerakannya kencang gitu. Ya. Terus ada yang satu enggak. Itu kenapa? Apa mekanisme tubuhnya itu menolak atau ada kepercayaan? Baik. Oke. Bapak Ibu, ada nggak yang merasa kok kayak nggak gerak? Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Pasti bergerak. Cuman halus. Maka orang dari samping harus lihat dia ke kanan, ke kiri, geraknya kemana. Pasti bergerak. Ini mungkin ada hubungannya dengan orang introvert atau extrovert. Dia lebih mau menyampaikan atau dia lebih diem. Tapi pasti bergerak. Ada orang yang, kan kita bilang depan belakang. Ada orang yang muter ke kanan, kalau salah, muter ke kiri, kalau benar. Tiap orang beda. Yang penting benar dan salah reaksinya pasti beda. Dan pasti bergerak. Sip. Ada lagi Bapak Ibu? Itu jawab ya, oke. Yes Ibu. Mau tanya untuk biaya nanti kalau mau ikut berapa harganya? Biaya workshopnya ya, pelatihannya ya. Dan harus berapa kali? Baik. Bapak Ibu kalau ditanya satu aja, kan tidak fair ya. Seminar 500.000 lebih jadi 199. Sebenarnya kami mau nyampein harganya pas seminar itu Bu, untuk workshopnya. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang harganya segini, lalu dia ukur kantongnya, ya Kak Bapak Ibu, saya bisa, Allah nggak apa-apa. Maka kadang-kadang orangnya ini tidak meneliti dengan sangat bagus, saya bisa bayar, dia nggak meneliti ini benar-benar cocok untuk dia atau enggak, maka dia bayar. Tapi sisi yang lain, ekstrim yang lain, dia merasa aduh kita kalau beli barang biasanya aduh mahal, kita udah ngomong gitu dulu, kebiasaan. Maka padahal ini dampaknya sangat besar buat dia. Begitu aku nggak mampu, dia nggak ikut. Nah ini yang kita hindari. Kita mau orang betul-betul ngikutin benar-benar baru dia merasa worth it atau tidak. Bapak Ibu bayangin peserta saya, dia sudah kemana-mana sampai ke Malaysia dan lain-lain. Dan harga biaya yang dia keluarkan 63 juta. Lalu dia ketemu TRE, masalah dia selesai. Lalu dia bilang, Pak kenapa tidak dari dulu saya ketemu TRE? Mahal dan murah itu sangat relatif. Tapi yang saya inginkan adalah Bapak Ibu benar-benar dengarkan, benar-benar simak ini baik-baik. Karena apa? Uang seperti obat, nggak dimakan nggak ada manfaat obatnya. Setuju nggak? Uang nggak dipakai nggak ada manfaat. Dan uang Bapak Ibu biayanya nggak seberapa. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu belajar sekali, setiap minggu, setiap 2 minggu sekali kita maintain terus menerus Bapak Ibu dari rumah by Zoom. Kita belajar lagi, kami koreksi, oh Pak salah kakinya buka dikit, beda 2 cm, dampaknya beda. Itu seumur hidup, gratis tidak bayar. Kemudian setiap bulan sekali di Bandung setiap bulan sekali alumni bisa datang belajar gratis. Ada sharing, ada tanya jawab, ada testimoni, kemudian juga ada praktek ulang. Dan itu gratis. Makanya orang bilang murahnya luar biasa. Makanya saya bilang murah atau mahal relatif. Tapi saya yakin semua orang bisa. Semua orang bisa membayar itu. Gitu Bu. Tapi kalau betul-betul Pak, kalau misalnya mau langsung ke sana,
dapat harga lebih spesial daripada seminar. Tapi untuk hari ini akan dipotong 80 kan kecil, ini 500.000 rupiah. Akan dipotong lagi khusus hari ini yang daftar ke sana untuk workshopnya, dipotong 500.000 dari early bird seminar. Ini spesial banget. Tepuk tangan tuh untuk panitianya Bapak Ibu. Silakan Pak. Oke. Yang pasti nanti seminarnya tanggal 4 November. Ya. Jadi jam berapa? Jam 9 sampai jam 12. 3 jam aja Bapak. 3 jam. Jam 9 sampai jam 12 di Aston Tropicana Jalan Cihamplas. Ya. Jadi kesempatannya hanya hari ini loh, ya. 199.000 tanggal 4 November. Tapi ya, konsultasi dulu di sana ya, ngobrol-ngobrol dulu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau sharing barangkali? Ini katanya banyak muridnya Pak. Yang pernah ikut di sini siapa ya? 1, 2 ya Bu ya. Oh 3 Pak Hari juga ikut. Sudah? Nggak ada? Oke. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali kurang jelas atau kurang paham? Apa benar nggak sih? Makanya ikutan seminar dulu supaya paham semuanya ya. Ada? Oke. Nggak ada Kalau ya? tidak ada, Baik. Pak Hendra. Ya. Tips apa yang mau kita bagikan hari ini untuk audiens yang ada di sini? Bisa. Bapak Ibu, hidup kita sering emosi, betul nggak Bapak Ibu? Sering ya. Bapak Ibu mau nggak kita kalau ada Pak Hari, kita punya waktu berapa jam lagi? Hah? 15 menit, 10 menit. Oke. Bapak Ibu mau nggak teknik ini yang orang bayarnya 1,5 juta gratis? Mau? Mau nggak? Mau ya? Teknik mengendalikan emosi. Mau ya? Baik. Bapak Ibu pegang perut masing-masing, jangan perut sebelah. Hah? Nafas? Enggak, nafas perut. Taruh aja di perut. Duduk ya. Oke, saya duduk juga Bapak Ibu. Lalu Anda tarik nafas, perutnya yang membesar. Tarik nafas, perutnya besar, bukan mengecil ya. Ayo coba tarik nafas, perutnya besar. Oke. Lepaskan nafas, perutnya kecil. Bisa? Tarik lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, lepasin. Perutnya kecil. Ayo kita lakukan 5 kali Bapak Ibu. Tarik. Lepasin. Tahan. 1, 2, 3, 4, tarik. Lepas. Perut ya. Bahu tidak naik loh ya. Tarik lagi. Bahunya nggak naik Pak. Jadi nggak. Bahunya tetap tapi perutnya yang besar. Ulangi ya. Tangan di perut. Tarik nafas. Perutnya besar. Lepasin. Mengecil. Tarik lagi. Lepas. Oke. Nah. Bagaimana dampaknya? Ibu boleh jadi contoh nggak? Kayaknya nafas perutnya bagus. Nggak, berdiri. Oke. Bapak Ibu, dia akan Bu Antik ya. Bu Antik akan nafas pakai dada, lalu akan nafas pakai perut. Kita lihat dia stabil atau enggak, dan ini mempengaruhi emosi. Ibu boleh berdiri begini. Saya mau minta salah satu ibu boleh bantu saya? Oke. Jadi biar orang lain yang menekan. Bapak Ibu, teknik ini saya pelajari di Singapura. Ini keren banget Bapak Ibu. Anda beruntung hari ini tiba-tiba Pak Hari nanya. Pak Hari nanya nih gara-gara Pak Hari nih. Oke, Bu, Ibu di sini, Mas Yusuf. Saya akan demokan nanti ketika Ibu yang nafas dada, Ibu nekan begini.
nekan dengan kekuatan sama. Oke, Bapak Ibu nanti teman-teman bisa praktek ya, nekan dengan kekuatan yang sama. Terdorong nggak? Kemudian akan latihan nafas perut. Ibu juga nekan dengan kekuatan yang sama. Kalau misalnya dia lebih firm, lebih kuat, berarti nafas perut akan membuat kita cenderung stabil emosi. Coba ya, Ibu nanti akan di sini. Nafas dada, jadi caranya nafas dada tuh gini. Dadanya naik dulu. Lakukan ada 3 kali dan terus pas ketiga kali taruh di sini. Ya. Oke, yuk nafas dada. 1, ya terus 2, 3, dorong. Oke, segitu ya tenaganya. Sekali lagi ya, tarik nafas dada. 1, 2, 3. Oke, itu ya. Sekarang nafas perut, tangannya di perut. Ibu tarik, Ibu nanti tekannya di sini juga nanti, sama ya. Tapi 3 kali. Tarik nafas, perutnya besar, bagus. Lepasin, perutnya kecil. Bagus. Lakukan 5 kali, baru tekan. Tarik, lepasin. Tarik, lepasin. Tarik, lepasin, tekan. Terus. Lebih firm yang mana? Lebih kuat yang ini kan? Lebih kuat yang ini. Nah yang kedua, Ibu akan ada di belakangnya. Dia nafas dada, Ibu. Saya tunjukin ke Ibu lihat ya. Jadi nanti dia nafas dada. Perut, nafas perut. Kuat atau enggak? Oke. Sekarang ganti nafas dada. 1, ya lagi. 2. Oke, kira-kira segitu ya. Oke. Enggak. Biasa aja, kalau dia terlalu kuat berarti memang turun. Bukan kita yang turun. Ya. Tapi nafas dada ya, ulangi ya. Oke, nafas dada lagi ya. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Oke. Nah, gitu ya. Ibu kuatnya segitu. Sekarang nafas perut. Belum ya. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Sekarang lebih kuat yang ini, lebih kuat yang ini Bapak Ibu. Dan kalau kita nafas perut, orang marah nggak ada rasa, gitu. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Oke Bapak Ibu, mau praktek di rumah boleh, di sini boleh. Waktunya? Oke, sudah waktunya Pak. Sudah waktunya. Oke. Baik, terakhir ya. Bapak Ibu terima kasih atas perhatian Anda. Tadi kami baru aja workshop di Jakarta, langsung ke sini. Dan panitia bilang, Pak, Bapak harus datang. Udah, kita kebut sampai sini. Senang sekali ketemu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kesempatan di mana kalau Bapak Ibu bisa ikut, Bapak Ibu akan, dan saya pribadi sih berubah hidupnya gara-gara ini. Semoga kita ketemu. Dan kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan Bapak Ibu, itu karena Anda salah dengar ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Pak Indra mohon tetap tinggal di atas panggung, dan atas nama panitia kami ucapkan terima kasih atas sharing yang telah diberikan. Dan Pak Indra Gunawan, mudah-mudahan ini adalah satu kesempatan buat kita untuk bersama-bersama. Sekali lagi Ibu, Bapak, tanggal 4 November jam 9 di Aston Tropicana ada workshop murah banget, 199.000. Oh, seminar, sorry. Oke, jadi boleh di informasinya di TRE di sana. Mumpung ada Pak Indra. Pak Indra ini orang gampangan sebetulnya ya. Gampang dilihat, jarang ketemu. Oleh karena itu, Pak Indra terima kasih, Pak Yusuf terima kasih. Yuk, silakan yang mau konsultasi, ngobrol-ngobrol, silahkan ke arah standnya TRE.